Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik ya, hari ini kita kuliah lagi di mata kuliah riset pemasaran dengan materi uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini bisa berkah dan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada kita. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke ya, seperti yang barusan saya bilang bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai cara membuat pernyataan kuesioner. Ya, jadi saya harap kuesioner itu nanti kalian sebarkan, terserah boleh melalui Google Form atau melalui secara fisik, tapi ingat ya, kita masih social distancing ya. Nah, jadi kalau misalkan melalui Google Form, nah baru setelah itu setelah kalian dapatkan hasil dari kuesionernya, kalian bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita masuk saja langsung ke materi kita yang pertama tentang uji validitas dan reliabilitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dari suatu penelitian. Kita masuk ke slide kita bagian pertama. Sebelum kita masuk pada definisi dari uji validitas, kita mengingat terlebih dahulu materi kita seminggu yang lalu, yaitu membuat suatu pernyataan kuesioner. Jadi begini ya, jadi pernyataan kuesioner itu ya, itu harus kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Sebenarnya begini, kuesionernya itu bisa kamu sebarkan terlebih dahulu ya, dengan Google Form atau mungkin dengan secara fisik kepada responden. Baru setelah itu hasilnya bisa kamu uji validitasnya. Oke ya. Nah, maksud dari uji validitas itu untuk apa? Jadi validitas ini untuk mengetahui gitu, maksudnya si kuesioner yang kita buat itu valid nggak, bener nggak gitu ya. Nah, andai kata tidak valid, nah nanti kamu boleh mendrop pernyataan si kuesionernya. Jadi kamu boleh nggak usah memakai pernyataan kuesioner tersebut atau indikator tersebut gitu ya. Oke, jadi kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu uji validitas. Oke ya. Oke, menurut Uma Sekaran dan Bugi tahun 2017, jadi validitas itu merupakan bukti ketepatan dari sebuah instrumen dalam sebuah penelitian pada kuesioner. Teknik serta proses yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan konsepnya. Oke ya. Lalu menurut Aswar, uji validitas itu adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variabel terkait fungsinya dalam suatu penelitian. Aswar ini menyatakan di tahun 1986. Lalu menurut Sugiya-Harto dan Sitinjak tahun 2006, validitas dalam penelitian adalah derajat ketepatan alat ukur terhadap objek yang diukur. Oke ya, itu definisi dari validitas. Lalu kalau menurut Ghazali di tahun 2009, jadi uji validitas itu menunjukkan sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian. Oke, jadi gini ya, pada saat kamu ingin menguji suatu hipotesa ya, jadi langkah pertama kan, yang pertama adalah kamu harus menyebarkan kuesioner dulu gitu ya. Nah, kuesioner itu setelah itu apa? Kamu harus uji validitasnya. Lalu setelah itu reliabilitasnya. Jangan terbalik ya, bukan reliabilitas dulu.
Yang pertama adalah validitas dulu, baru setelah itu reliabilitas. Jadi pada saat kuesioner kamu sudah lolos dari validitas, ya, baru kamu uji reliabilitasnya. Jadi misalkan pernyataan kuesioner itu ada yang tidak valid. Nah, itu bagaimana? Nah, pernyataan itu kamu delete atau kamu drop, ya. Nah, setelah kamu drop ya si kuesionernya, baru kamu uji reliabilitasnya. Jadi tujuan uji validitas itu apa gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa sih? Untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Ya, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, ini menurut Ghazali tahun 2013. Jadi, memang wajib ya adanya uji validitas. Kenapa? Jadi kuesioner yang kita buat itu sudah sah belum? Sudah benar belum? Ya, atau sudah valid belum? Begitu ya. Nah, itu tujuan dari uji validitas. Ada yang perlu diperhatikan di dalam suatu uji validitas, yaitu pengukuran dari validitas. Jadi menurut Sugiono di tahun 2017 menyatakan teknik korelasi product moment. Jadi uji validitas ini nanti kita akan menggunakan teknik korelasi product moment, ya. Jadi dapat digunakan sebagai cara pengukuran validitas angket yang memiliki kriteria sebagai data valid apabila nilai R hitung itu dia lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Serta sebaliknya, data dinyatakan tidak valid apabila nilai R hitung dia lebih kecil dibandingkan dengan R tabel. Ya, jadi nanti R tabel akan saya lampirkan ya di slide bagian akhir, atau nanti ada berupa PDF saya lampirkan juga di Google Classroom ya. Nah, kalau kita mengukur tentang validitas ini ada hubungannya juga dengan derajat kebebasan atau DF. DF itu singkatan dari degree of freedom ya, derajat kebebasan. DF memiliki rumus yaitu N dikurangi K, di mana N itu adalah jumlah sampel kamu ya, atau jumlah responden kamu. Lalu K adalah jumlah variabel yang kamu pakai dalam penelitian kamu. Begitu ya. Oke, jadi sebagai contoh seperti ini, misalnya saat ini kamu sedang meneliti ada 3 variabel, yaitu ada celebrity endorsement, lalu kepuasan konsumen, dan ada loyalitas pelanggan. Misalnya begitu ya. Kalau misalnya kamu ada 4 ya tulisnya nanti 4 gitu K-nya gitu ya. Misalkan celebrity endorsement, lalu misalkan ada perceived easy of use, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Nah, seperti itu ya. Karena berhubung di sini ada contohnya misalnya ada 3 variabel, maka cara menghitung jumlah dari degree of freedom-nya ya seperti ini. Kamu memilih respondennya itu sebanyak 90 orang. Oke, menurut Roscoe kan minimal kamu adalah N dikali 10. Jadi 3 dikali 10 adalah 30 ya. Tapi kamu memutuskan jangan minimum-minimum banget gitu ya. Jadi kamu harus lebih dari minimum, yaitu misalkan kamu pilih N dikali 30. Jadi kalau misalnya 3 dikali 30 berarti respondennya itu ada 90 orang gitu ya. Jadi dengan demikian degree of freedom-nya N dikurangi K. N itu adalah jumlah si responden ya. Jadi 90 dikurangi 3. Nah, jadi sama dengan 87. Jadi degree of freedom kamu adalah 87. Nah, nanti kamu lihat di tabelnya ya, di tabel R tabel product moment. Jadi kalau misalkan DF itu 87 dengan tingkat signifikansinya 5% atau 0,05, lalu dengan sifatnya one tail itu angkanya sebesar 0,1755. Oke ya, di sini ada yang menarik, ada yang one tail dan ada yang two tail. Oke ya. Nah, itu apa sih bedanya? Nah, nanti kita jelaskan di slide yang berikutnya tentang one tail dan two tail.
Oh ya, untuk, mengukur validitas ini, yang pasti kamu harus nyebarkan kuesionernya dulu ya, di mana si kuesioner ini sudah terisi, oleh responden dengan skala Likert-nya. Kamu ingat ya, ada skala Likert kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5 ya, misalkan 1 itu dia sangat tidak setuju, lalu, misalkan, 2 dia itu tidak setuju, sedangkan 5 itu sangat setuju. Jadi kamu harus menginput dulu ya, menginput dulu hasil jawaban dari si respondennya ya. Nah, pokoknya nanti apa namanya kamu nanti pelajari ya, nanti ada web yang akan saya share. Nah, nanti kamu disitu coba pelajari bagaimana caranya kamu menguji validitas instrumen penelitian kamu. Dasar pengambilan keputusan uji validitas produk momen. Oke, jadi pada saat kita mau ngambil keputusan uji validitas kita, ada dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Lalu yang kedua, membandingkan nilai signifikansi yang one tail atau two tail dengan probabilitas sebesar 0,05 atau 5%. Oke ya, kita jelaskan dulu yang membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Apabila ya pada saat kamu nanti uji validitas, nilai R hitungnya itu lebih besar dibandingkan nilai R tabel, maka item soal angket atau kuesioner kamu itu dinyatakan valid ya. Tapi sedangkan jika misalkan nilai R hitung kamu itu lebih kecil dibandingkan R tabel, maka item soal angket atau kuesioner kamu dinyatakan tidak valid gitu ya. Oke, lalu kita bisa membandingkan dengan nilai signifikansi yang one tailed atau two tailed dengan probabilitas 0,05 atau sebesar 5%. Ya, jadi artinya gimana? Jadi kalau misalkan nilai signifikansi yang one tailed atau two tailed kita kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal kuesioner kita dinyatakan valid. Namun, apabila dia kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka item soal kuesioner kita dinyatakan tidak valid. Sedangkan bila nilai signifikansinya itu dia lebih dari 0,05, maka item kuesioner kita dinyatakan tidak valid. Perbedaan one tail dan two tail pada uji validitas. Nah, barusan kan kita melihat di R tabel kita ada one tail dan ada two tail seperti itu ya. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi secara singkat begini. Jadi one tail itu apabila kamu sudah mengetahui arah hipotesanya itu kemana. Jadi contohnya gini, terdapat pengaruh positif celebrity endorsement terhadap loyalitas pelanggan. Nah, sudah jelas ya itu positif atau negatif. Nah, itu kamu menggunakan one tail. Nah, apabila kamu menggunakan two tail ya, kalau two tail itu berarti pengujian dua arah itu digunakan bila hipotesa yang kamu lihat itu, yang kamu buat itu belum jelas ke arahnya, apakah positif atau negatif. Jadi contohnya gimana? Misalnya terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel celebrity endorser dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini pengaruhnya nggak disebutin, dia itu positif atau negatif. Nah, itu kamu menggunakan two tail. Untuk langkah-langkah uji validitas, kita bisa menggunakan software yaitu SPSS. Berhubung untuk menjelaskannya agak panjang, jadi saya akan memberikan website di mana kalian coba pelajari sendiri. Di website ini menurut saya sudah cukup jelas ya, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, dari awal kamu ibaratnya menginput kuesioner kamu sampai dengan kamu menginterpretasikan hasil validitasnya di website ini cukup jelas. Silahkan dipelajari dengan baik. Setelah kita melakukan uji validitas dan kita telah menyesuaikan kuesioner kita dengan angka validitasnya, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas.
ya. Jadi uji reliabilitas itu apa? Jadi reliabilitas itu merupakan indeks yang memperlihatkan sejauh mana alat ukur bebas dari kesalahan, sehingga terjamin pengukurannya secara konsisten dalam lintas waktu serta lintas beragam item dalam sebuah instrumen. Itu menurut Sekaran dan Bugi tahun 2017. Jadi begini ya, reliabilitas itu kita lakukan ujinya untuk apa? Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian kita yaitu kuesioner dia itu reliable atau enggak. Jadi andai kata nanti misalkan kuesioner ini akan dipergunakan untuk oleh peneliti selanjutnya atau peneliti setelah kamu gitu ya, kira-kira masih bisa digunakan atau enggak, atau akan selalu sama enggak gitu ya, maksudnya hasil reliabilitasnya, validitasnya gitu ya. Nah, jadi si reliabilitas ini akan konsisten. Jadi walaupun nanti dipakai oleh adik kelas kamu untuk menyusun skripsi gitu ya, dia menggunakan kuesioner kamu. Itu kalau misalkan kuesioner kamu itu lolos uji validitas dan reliabilitas, ya terutama reliabilitas ini, berarti kuesioner kamu itu masih bisa dipakai oleh adik kelas kamu nanti untuk skripsinya dia. Seperti itu ya. Nah, jadi menurut Sekaran dan Bugi di tahun 2017, jadi koefisien reliabilitas yang dapat memperlihatkan seberapa baik item dan dalam keseluruhan item yang memiliki korelasi positif satu dengan lainnya itu disebut dengan Cronbach alpha. Jadi nanti kita akan cukup familiar pada saat uji reliabilitas. Kita akan melihat nanti di program atau software SPSS kita ada kata Cronbach alpha. Nah, dari angka Cronbach alpha itulah nanti kita akan menguji instrumen kita ini reliable atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ya menurut Sekaran dan Bugi tahun 2017 menyatakan penilaian kriteria pengujian uji reliabilitas yaitu yang pertama, butir pernyataan yang dianggap reliabilitasnya baik harus memiliki nilai lebih dari 0,80 gitu ya. Lalu kalau dianggap reliabilitasnya ini masih dapat diterima, itu nilainya masih di kisaran 0,70. Namun suatu pernyataan kuesioner ini dianggap reliabilitasnya buruk atau tidak reliable. Itu kalau memiliki nilai kisaran 0,60 bahkan kurang. Seperti itu. Selain dari nilai tersebut, kita bisa melihat untuk dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas dengan melihat dari perbandingan antara nilai Cronbach alpha dengan R-tabel. Ya, jadi menurut Joko Widianto tahun 2010 ya menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini bisa misalkan Cronbach alpha-nya itu dia lebih besar dari R-tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable ya. Atau jika nilai Cronbach alpha kurang dari R-tabel, maka kuesioner kita dinyatakan tidak reliable. Untuk langkah-langkah uji reliabilitas, kita juga masih bisa menggunakan software yaitu SPSS ya. Berhubung kalau misalkan saya jelaskan mungkin akan terlalu panjang, jadi saya minta kalian mempelajarinya melalui web yang saya rekomendasikan sebagaimana yang telah tertulis di dalam slide. Di web tersebut sudah cukup jelas ya, mulai misalkan yang pasti kalian harus uji validitas dulu ya, baru setelah itu kalian bisa melakukan uji reliabilitas. Oke ya, jadi di web ini langkah-langkahnya dari awal sampai dengan bagaimana kalian membaca hasil dari uji reliabilitasnya. Kalian nanti bisa menginterpretasikan instrumen kalian ini termasuk reliable atau tidak, seperti itu. Baik, slide terakhir ini kita akan melihat ada contoh dari tabel person product moment ya, R tabel. Jadi di sini ada uji yang one tail dan ada yang two tail
ya. Sini kita akan lihat ada N itu berarti jumlah respondennya ya, dari 1 sampai banyak di sini ya, saya bisa sampai 100. Jadi kalian coba lihat, nanti kalian bandingkan jumlah responden kalian berapa ya. Lalu lihat hipotesa kamu itu one tailed atau two tailed gitu ya. Nah, kamu lihat misalkan tadi 87 gitu ya. Nah, kalau 87 berarti apa namanya, nilai R tabelnya berapa? Yaitu misalkan 0,1735 atau berapa gitu ya. Nah, itu kadang-kala kita melihat beberapa tabel itu suka berbeda gitu ya. Jadi nanti akan saya kasih lagi satu PDF di mana mungkin agak ada sedikit kisaran berbeda angkanya, tapi nggak begitu masalah ya, karena masih di range yang sama gitu ya. Yang paling pasti adalah kamu bisa membaca tabelnya seperti apa ya, baik itu yang one tailed, yang two tailed, lalu ada tingkat signifikansinya, ada yang 5% atau 0,05 atau bahkan hanya 1%. Nah, seperti itu ya. Ini saya harap kamu bisa berlatih sendiri nanti ya, lalu kalian coba bagaimana cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas atas instrumen riset kamu, seperti itu. Baik ya. Demikian materi kita hari ini mengenai uji validitas dan reliabilitas. Saya harap kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut ya, melalui website-website yang sudah saya share, atau mungkin kalian nanti bisa mencari video-videonya via YouTube, sudah banyak ya. Misalkan bagaimana caranya nanti kalian membuat kuesioner dari Google Form ya, lalu bagaimana cara uji validitas, uji reliabilitas ya dengan menggunakan SPSS. Jadi saya harap kalian bisa lebih mandiri bagaimana mempelajarinya ya, selain dari yang telah saya share di Google Classroom maupun di slide ini gitu ya. Baik, selanjutnya apabila memang ada yang ingin dipertanyakan, silahkan Anda bisa melakukan pertanyaan, mengajukannya di kolom komentar di bagian materi ya, atau mungkin secara private komen juga boleh ya. Yang pasti saya harap kalian jangan sungkan untuk bertanya ya, terutama untuk apa? Untuk penelitian kita ini. Baik, demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.